Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Pada pertemuan kita yang pertama yaitu membahas nilai kehidupan dalam sebuah cerpen. Kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu 3.8, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerpen. 4.8 mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerpen. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning. Diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerpen yang dibaca, serta terampil mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerpen dengan semangat dan percaya diri serta kreatif selama proses pembelajaran. Materi yang akan kita pelajari yaitu pemahaman cerpen, nilai-nilai dalam cerpen, serta demonstrasi nilai-nilai dalam cerpen. Pemahaman cerpen sendiri nanti yang akan kita bahas yaitu pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan jenis-jenis cerpen. Sebelum masuk ke pembahasan, simak terlebih dahulu pembacaan contoh cerpen yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Aji Dharma. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu saja ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu melewati kejauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lokal, batu yang berwarna-warni dan bias cahaya cemerlang yang berkeretak pada bui yang bagaikan impian. Selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh. Karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambahkan kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini semua orang sibuk berkata-kata tanpa pernah mendengar kata-kata orang lain. Mereka berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina, bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala.
Alina yang manis, Alina yang sendu. Akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu, aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan dan lautan adalah cairan logam. Meski bui pada debur ombak yang mengepas itu tetap saja putih seperti kapas. Dan langit tetap saja ungu, dan angin tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika kususupkan kakiku ke dalam. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka aku potong senja itu sebelum terlambat. Ku kerat pada 4 sisi lantas ku masukkan dalam saku. Dengan begitu keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang dan aku tahu kamu akan menyukainya. Karena aku tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai di mana kita akan bercakap-cakap sembari memandang langit sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi. Kini, senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua ini telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu kulihat seseorang menunjuk-nunjuk ke arah. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia yang mengambil senja itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arah. Melihat pada itu aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya. Catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya. Aku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu. Dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang kemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja itu tentu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus segenap celah dalam mobilku sehingga mobilku itu meluncur dengan cahaya cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kusetel aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi, dalam mobil, bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senja saja sudah paniknya seperti itu. Apa nggak bisa nunggu besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalanan. Senja, senja, cuma 1.003. Di jalan tol mobilku melaju masuk kota. Aku harus hati-hati karena semua orang mencariku. Sirene mobil polisi meraung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya kemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kentara. Lagi pula di kota tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota kehidupan berjalan tanpa waktu. Tidak peduli pagi, siang, sore atau malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja itu cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Sirene polisi mendekat dari belakang. Dengan mengeras suara, polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG 19658A harap berhenti. Ini polisi.
Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tak ada peraturan yang melarangnya. Tapi berdasarkan... Aku tidak sudi mendengar lebih lama lagi. Jadi kulibas dia sampai terpental keluar pagar di tepi jalan. Kutancap gas dan menyalip-nyalip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh dengan raungan sirene polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru. Tapi aku lebih tahu seluk-beluk kota. Jalanan dengan cahaya yang bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang bawah tanah. Satu mobil terlempar jalan layang. Satu mobil lagi tersesat di sebuah kampung. Satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada 2 polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil. Mereka tak pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran, beberapa lama mereka kehabisan bensin. Dan pengendara cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku masih utuh. Angin terdesir. Langit semburat ungu. Debur ombak menghempas ke pantai. Hanya pada mula senja ini kuserahkan Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja helikopter mereka menyorotkan lampu ke setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut. Dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saya tidak ada gorong-gorong yang terbuka. Mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang, serta temali-temali. Terjatuh di atas sampang merayap di tangga-tangga reot sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang takkan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya tenang. Di situ kamu aman. Ia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana. Baunya bacin dan besil. Ku tengok ke bawah, kulihat kelelawar bergantungan. Aku ragu-ragu. Namun truk helikopter dengan lampu sorot yang mencari-cari itu melenyapkan keraguan. Masuklah. Kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerembab jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan kudengar gelandangan itu merebahkan diri di atas. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong. Tapi tak cukup untuk melihat. Kuraba senja dalam kantong. Cahayanya yang merah kemas-kemasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibahkan kelawar-kelawar bergantungan yang entah mati entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut. Namun makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering, kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan, memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan mencoba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada aku harus menyerahkan senja Alina. Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih itu, ada tangga menurun ke bawah. Kuikuti tangga itu, cahayanya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Di tempat yang persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, dan kepak burung. Tak lupa cahaya kemasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi meskipun persis sama, tapi pasti bukan tempat yang sama. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. Nyiur tentu saja, matahari, dan dasar lautan yang bening dengan lidah ombak yang mendesis-desis. Tak ada cottage, tak ada barbecue, tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membiaskan cahaya keemasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu, Alina. Apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir. Untuk apakah semua ini?
kalau tidak ada yang menyaksikannya. Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong, melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, tak ada dinosaurus. Hanya burung yang berkepak, tapi ia sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya berkepak dan berkepak terus di sana. Aku nggak habis pikir, Alina. Alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seseorang kepingin jatuh cinta itu? Jika tak ada seekor dinosaurus pun untuk menikmatinya. Sementara di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi, begitulah Alina. Ku ambil juga senja itu. Ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu kubawa pada 4 sisinya, sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos dengan 2 senja di saku kiri dan kanan. Aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan bacin. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelawar berkelantungan, anak-anak gelandangan berkaparan, dan air setinggi lutut, kulihat polisi-polisi berhelikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil niup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku. Masih terparkir dengan baik di supermarket. Tampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera aku kebut mobilku menuju ke pantai dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya kemasannya masing-masing. Mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi. Sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol ku tancap gas dan kecepatan penuh. Alina kekasihku, pacarku, wanitaku. Tanpa sudah tahu apa yang telah terjadi kemudian, kupasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu, dan ternyata pas. Lantas kukirimkan senja yang asli ini untukmu lewat pos. Aku ingin kamu mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya. Bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun semua itu tiada lagi, karena seseorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja di atas bumi yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Alina yang manis, paling manis, dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit dan kalau tumpah, airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu. Dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Nah, setelah menyimak pembacaan cerpen tadi, jadi apakah yang dimaksud dengan cerpen itu? Ya, cerpen adalah cerita pendek yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh dan satu situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Menurut sastrawan Andri Wicaksono, cerpen adalah suatu cerita fiksi yang berbentuk prosa yang singkat dan juga pendek, yang unsur ceritanya berpusat pada satu pokok peristiwa. Sedangkan menurut sastrawan Dr. Andes Djoko Untoro, cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa yang terbatas dalam
membahas salah satu unsur fiksi dalam aspek yang terkecil. Ciri-ciri cerpen yaitu tentu panjang karangannya tidak lebih atau kurang dari 10 halaman. Habis dibaca sekali duduk, tidak menggambarkan semua, tidak kisah para tokohnya, ada konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku, hanya menimbulkan satu alur, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat, menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca, dan biasanya berupa atau bersifat fiktif. Nah, jenis-jenis cerpen dibagi ada 3, yaitu berdasarkan jumlah kata, fokus penulisannya, dan alirannya. Berdasarkan jumlah kata, cerpen dibagi menjadi cerpen mini, yaitu antara 500 sampai 1000 kata. Kemudian cerpen menengah atau ini ideal 3000 sampai 4000 kata. Sedangkan cerpen panjang itu 10.000 kata. Berdasarkan fokus penulisannya itu cerpen dibagi menjadi cerpen sempurna dan cerpen tak utuh. Ya. Berdasarkan alirannya dibagi menjadi ada aliran idealisme, itu yang mengandung ceritanya berkaitan dengan cita-cita pengarang. Surrealisme, yaitu isinya berdasarkan logika. Kemudian romantisme, ini mengedepankan perasaan atau intuisi. Kemudian realisme, ini berdasarkan kisah nyata. Kemudian aliran ekspresionisme, dalam cerpen tersebut mengandung banyak ekspresi atau pikiran dan perasaan. Kemudian determinisme, ini mengisahkan tentang atau lebih mengedepankan takdir. Kemudian naturalisme, nyata sesuai keadaan. Dan impresionisme, yaitu kesan atau persepsi. Nilai-nilai dalam cerpen. Setelah kita membaca cerpen atau mendengarkan pembacaan cerpen, maka kita akan mengambil nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen. Di antaranya yaitu nilai moral berupa berhubungan dengan akhlak atau perilaku, religius yaitu berhubungan dengan keagamaan, nilai budaya berhubungan dengan adat, kebiasaan atau bahasa, kemudian kepahlawanan, sosial, dan politik. Langkah-langkah mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama yaitu membaca cerpen dengan seksama, menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh, kemudian menyimpulkan nilai-nilai kehidupan lewat tindakan atau dialog tokoh. Bagaimana cara mendemonstrasikan nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu membaca cerpen dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua menganalisis nilai-nilai kehidupan dengan mengamati tindakan dan dialog tokoh. Yang ketiga menyimpulkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Dan yang keempat menganalisis serta keterkaitan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen dan kehidupan masyarakat sekarang. Serta yang kelima yaitu mempraktikkan nilai-nilai dalam cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kesimpulan dalam pembelajaran cerpen kita kali ini adalah cerpen yaitu cerita yang mengisahkan kehidupan tokoh dan habis dibaca sekali duduk. Cerpen dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan banyak kata, fokus penceritaan, dan aliran. Di dalam cerpen memuat nilai kehidupan yaitu religi, moral, sosial, dan budaya. Untuk pemahaman kalian, Ibu ada penugasan, yaitu setelah mempelajari tentang cerpen dan menyimak pembacaan cerpen yang berjudul Senja untuk Pacarku, gimana menarik bukan? Nah, setelah pertemuan ini,
Buatlah cerpen dengan tema bebas, yaitu karya sendiri, bukan hasil dari plagiat. Panjang cerpen tidak lebih dari 10 kata. Dan pengerjaannya selama kurang lebih 2 minggu ya. Nah, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.